Dan yang ketiga, buah dari orang yang takut akan Tuhan itu, anak-anaknya akan seperti pohon zaitun sekeliling mejamu. Luar biasa, luar biasa. Dan ini harapan semua jemaat yang ada di sini, abang ya. Ini harapan semuanya. Itu doa semuanya. Keluarga kalian betul-betul terberkati oleh Tuhan. Hidupmu betul-betul di dalam sukacita yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya buat Aditya dan Jessica di sini, ini firman Tuhan untuk kalian berdua. Dan kalian harus betul-betul memegang itu, karena ini dalam perjalanan keluarga itu. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah lupa akan firman Tuhan hari ini, karena ini yang akan membawa keluargamu menjadi satu keluarga yang betul-betul bahagia, harmonis. Jikapun ada nanti kekurangan-kekurangan, itu pasti ada. Ada kesilapan, itu pasti ada. Tadi saya katakan tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin selama ini yang Aditya masih ada menutupi supaya Jessica tidak tahu, dan Jessica menutupi sesuatu, akhirnya Aditya tidak tahu. Tapi mulai saat ini semua akan terbuka, rahasia tidak ada lagi. Bagi seorang pasangan suami istri, rahasia itu tidak ada lagi. Semakin banyak rahasia di tengah keluarga, berarti masalah akan semakin banyak. Seperti itu dia. Maka rahasia itu tidak ada. Coba kalau kita baca, besok khotbah kita tentang itu dari Keluarannya. Bagaimana Allah memberikan perempuan itu kepada laki-laki. Ya, mereka saling mengenal antara yang satu. Tidak ada yang tertutupi lagi. Semua terbuka. Hatinya terbuka. Oleh sebab itu jangan pernah ada rahasia-rahasiaan. Rahasia itu jika ada, itu menunjukkan ada masalah di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Tuhan memberkati keluargamu Aditya, Jessica. Emangnya? Ya inangnya saya sangat senang bahagia saat ini. Amang situ meyang inang, ya amang situ urus inangnya. Saya sangat senang bahagia pada saat ini. Mungkin dari sekian ribu pendeta di HKBP, saya mungkin salah satu di dalamnya yang berbahagia hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Tanggal 28 Desember 2009, saya yang memimpin ibadah pemberkatan waktu Frederick, abangnya Aditya ini, saya yang memberkati. Dan saya mengambil teks pada saat itu, Kolose 3 ayat 14 sampai ayat 15. Ketika itu karena mereka di Belanda, di Amsterdam, Tikting 1-2, tidak sampai 4 hari harus permisi sama preses. Tikting Minggu, Selasa, apa Senin itu udah terpasu-pasu. Kalau aturan kita kan 4 hari, kalau Tikting 1-2 harus ada 4 hari paling sedikit. Ini cuma 2 hari harus permisi sama preses pada saat itu. Dan yang kedua, saya agak lupa ingat, Sinta, saya yang bikin martupul kalau nggak salah. Ya, bikin martupul. Saat ini Aditya, saya yang memberkati Aditya pada saat ini dengan Jessica. Dan ketika saya pendeta resort di Medan Kota, Inang BM ini bendahara resort saya. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, ketika Inang ini mengatakan, Inang ini udah memesan saya bulan Oktober tahun yang lalu. Maka hari itu waktu saya menelpon Pak Pendeta Siregar, saya minta izin sama Pak Pendeta Siregar, karena Oktober tahun yang lalu saya udah diborong Inang ini. Dan pada hari ini bere saya ada mertupul, bere kandung saya ada mertupul di Siputih. Jadi nanti habis dari sini saya langsung berangkat, karena saya akan bikin mertupul bere saya lagi nanti. Tapi saya sangat bahagia. Saya bilang sama Ito saya, jam 12 atau lewat kita acara mertupul, saya bilang. Karena ada acara saya yang sangat-sangat penting, membuat saya sangat berbahagia pada saat ini, saya bilang. Dan yang kedua, untuk keluarga Sitorus. Ketika saya masih pendeta resort di Tanjung Morawa, ini Gogo sama Inang Borosiagian ini, saya yang memberkati ini.
ketika saya pendeta resort di sana. Saya mengambil teks pada saat itu dari Efesus 5 ayat 33. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu pada saat itu. Dan Jessica ini tanggal 5 November 1995 saya yang membuat baptisan Jessica ini di Tanjung Morawa. Lengkap sudah ini keluarga Sitorus Gogo ini. Saya nggak mau bilang Julius ini, saya selalu bilang Gogo. Ya, Jessica ya. Ya, karena itu gelar kemana-mana itu selalu disandangnya itu. Dan Bapak ini, Opung Sintua, Bapak Sitorus, bendahara resort pada saat itu. Pada saat saya, dan ada yang sangat istimewa. Nggak salah Pak ya, kalau saya cerita sekarang sedikit tentang Bapak. Ketika anak saya lahir nomor 4, Mutiara, Bapak ini memberikan hadiah ke saya, sepeda motor. Dan itulah pertama sekali saya memiliki sepeda motor setelah saya pendeta. Bapak ini yang memberikan itu kepada saya. Saya tidak bisa lupakan keluarga yang dua ini dalam kehidupan saya. Saya mau meneteskan air mata sesungguhnya, Bapak. Kalau saya mengingat semuanya, Bapak ini sangat-sangat mengerti saya dulu, mengerti keluarga saya. Pernah si Roni apa siapa dulu yang Melua, apa dulu saya lupa. Bapak ini tidak kasih hamauleation ke saya pada saat itu. Saya tanya, Pak, kok nggak ada hamauleation Bapak? Ayo dong gue hepengmu, gudang do hepengmu si anak kana meluai gitu. Tapi ketika saya tidak punya uang, Bapak ini tahu, dangar hepengmu kan? Bapak ini tahu, melihat mimik saya, dia tahu melihat mimik saya, bahwa saya sangat butuh sesuatu pada saat itu. Itu Bapak Sintua ini. Nah untuk itu ketika Inang BM bilang ke saya untuk memberkati mereka ini, saya sangat bahagia. Hampir-hampir tidak jadi saya memberkati ini, karena ada cara mertupul itu. Saya hubungi Bapak Jessica ini, kami bicara. Saya siap, saya bilang. Puji Tuhan hari ini bisa semuanya terlaksana. Berbahagia Mang Situmiangnya, Inangnya, Amang Sitorus Inangnya, Inang Borsiagiannya, Bapak ya, dan Mama di sini semua keluarga besar. Kita semua hidup di dalam kebahagiaan. Dan saya sangat berterima kasih kepada Amang Pendeta Siregar yang mengizinkan saya untuk memimpin acara pemberkatan pada saat ini. Ya. Tadi saya cari Ida Sitorus di mana saya belum jumpa tadi, wadah ada. Ini dulu Ida ini pemain keyboard, pemain organ waktu di Tanjung Morawa. Kalau si Roni masih SD dulu ya, kalau saya nggak salah, ya seperti itu. Ya saya masih ingat semuanya itu. Nah untuk itu, puji Tuhan kita boleh berbahagia. Kiranya Mangnya berbahagialah anak kami Aditya, anak kami Jessica. Tuhan memberkati kalian berdua. Dan kami akan bersuka cita jika keluarga kalian ke depan. Kami dengarkan begitu sukacita, begitu berbahagia. Tuhan tama mamasu-masu laut tasadarion. Ya amang inang, amang Situmeang, amang Sitorus inang ya. Ulaun adat nagok sadarion, Tuhan tama masu-masu. Tajaga ma nang protokol kesehatan di pesta yanon. Jala unak paliliku mulak. Ate muluna julu sahatu borngin. Kalau hari ini di zaman COVID sekarang ini kita harus memang menjaga bagaimana kondisinya supaya kondusif. Tidak enak kalau di acara pesta kita ada orang yang terkena kan seperti itu. Tuhan tama memasu kita salut. Nah amin kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas segala kemurahan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau menginginkan kami untuk selalu hidup di dalam kebahagiaan. Nah untuk itu kami harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Terkhusus buat anakmu Aditya, Yedija, Marojahan Situmeang, dengan Jessica Hilary Sitorus ini. Berkati keluarga yang baru ini Bapak. Biarlah kehidupan mereka, keluarga mereka sungguh-sungguh berbahagia untuk selama-lamanya. Cukupkan kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Demikian juga dengan keluarga besar Situmeang, keluarga besar Sitorus yang akan melaksanakan adat nagok pada hari ini. Berkati mereka semuanya Tuhan. Biarlah sukacita, kebahagiaan
menjadi bagian dari kehidupan kami semua, anak-anakmu yang berkumpul pada saat ini di gereja ini Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. In Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day, wonderful day. He has Saudara berdua telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohon berkat Tuhan bagi pernikahan saudara-saudari. Karena itu, dengarlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan bagi umat Kristen seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan, Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya demi jemaat. Demikianlah suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur kepada istrinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu, dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukan hal-hal lahiriah yang nampak, seperti pakaian, emas dan permata, sebab perhiasanmu adalah buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selanjutnya dengarlah firman Tuhan bagi saudara berdua, pengantin pria dan perempuan. Hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudaramu, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar tentang dasar tujuan dan panggilan pernikahan orang Kristen. Untuk itu saya bertanya kepada pengantin pria Aditya Yedija Marojahan Situmea.
Bersediakah saudara di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jessica Hilary Borositorus menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Tuhan memberkati saya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Jessica Hilary Borositorus yang telah dipilih saudara Aditya Jedija Marojahan Situmeang menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Aditya Jedija Marojahan Situmeang menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia. Tuhan memberkati saya. Sekarang saya meminta saudara untuk yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menyatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati engkau dan mendidik. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Akte pemberkatan nikah nomor 021-31-10-RT310-10-10 nama Aditya Jedija Marojahan Situmeang Eskom, lahir 21 Oktober 1991, dengan nama Jessica Hilary Borositorus SE, lahir tanggal 26 Mei 1995, telah menerima pemberkatan nikah di HKBP Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto, pinjam tempat di HKBP Medan ini, pada hari tanggal Sabtu 3 Oktober 2020, dengan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat 1. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pendeta yang melayani pemberkatan nikah, Pendeta Sondang Hutahayan Sarjana Teologi, Pendeta HKBP Resort Medan Kota, Pendeta Feibert HB Siregar STH MM. Telah menjadi sebuah rumah tangga setelah diberkati oleh Tuhan melalui Amang Pendeta. Kami dari Ruas, Parhalado, dan Jemaat HKBP Uskup Agung menyampaikan turut berbangga, turut bahagia, dan di sini kami memberikan kenang-kenangan yang sangat berharga yang tidak ternilai, yaitu sebuah Alkitab di mana setiap saat Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab ini. Camkanlah apa yang dikatakan oleh nas pernikahan kalian, yaitu dari Mazmur 128
Saya sudah bikin di sini tanda merah yang artinya nanti malam kalian baca sampai habis ayat 108 ini seperti Amang Pendeta beritahu tadi. Terima kasih. Ucapan terima kasih dari kedua mempelai kepada orang tua dan diiringi lagu Vokal Sulung.